Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jumpa lagi dalam Ephrata Devotion pada pagi hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kitab Amsal yang ke-24 ayat yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara soal kegagalan, pastinya setiap kita tidak ada yang mau mengalami yang namanya kegagalan. Akan tetapi bagaimanapun, pasti kita akan bertemu dengan yang namanya kegagalan. Seperti yang kita ketahui, ada kutipan yang berkata, jika saya ditanya apakah yang menjamin kesuksesan seseorang, saya selalu menjawab agar orang itu menambah kegagalannya. Dalam arti kita harus menambah keberanian dalam berusaha. Ini adalah kutipan dari Thomas Alva Edison. Siapa yang tidak mengenal sosok Thomas Alva Edison? Ia adalah sosok orang yang menemukan lampu. Bapak, Ibu, dan Saudara, kegagalan yang dicapai oleh Thomas sebanyak 9.998 kali. Dan pada yang ke-9.999 ia baru sukses. Ketika Thomas ditanyakan kegagalannya, ia tidak langsung putus asa. Bahkan ia terus mau mencoba sampai berhasil dan bangkit dari kegagalan yang ia alami. Mungkin jika kita melihat usaha yang dilakukannya, ia melakukannya semua itu dengan kekuatannya sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan. Saudara, jika kita melihat Thomas yang menggunakan kekuatan sendiri saja bisa mencapai titik kesuksesan, bagaimana dengan kita orang-orang percaya dan beriman menghadapi kegagalan ini? Tanpa kita sadari, sebenarnya orang-orang Kristen memiliki kesuksesan yang lebih besar dari Thomas Alva Edison, yaitu kesuksesan dalam keselamatan. Thomas bisa saja menggunakan kekuatannya sendiri, tetapi orang-orang Kristen memiliki jaminan yang daripada Tuhan, yaitu jaminan bahwa orang benar selalu bangkit dan orang fasik akan jatuh pada waktunya. Saudara-saudara, jika kita melihat konsep orang Yahudi dalam Perjanjian Lama, orang-orang Yahudi beranggapan bahwa ketika mereka dapat penyertaan yang daripada Tuhan, mereka akan berhasil. Nah, contohnya kita dapat melihat dalam Ulangan 28 ayat 1-14. Ayat ini berkata bahwa jika engkau mendengar firman Tuhan dan engkau disertai oleh Tuhan, maka berkat akan melimpah. Dan jika kita melihat dalam zaman sekarang, apakah semua orang Kristen akan sukses? Tidak, Bapak, Ibu, dan Saudara. Maksud dari ayat ini bukan berarti kita pasti akan sukses jika kita dekat dengan Tuhan. Jika kita melihat lebih dalam konsep PL, justru berkat itu tidak bisa dilepaskan dari penyertaan yang daripada Tuhan. Ini berarti memperlihatkan kita pada zaman sekarang fokusnya bukan pada keberhasilan, tetapi kepada penyertaan Allah. Orang yang dekat dengan Tuhan sekalipun bisa gagal secara dunia, tetapi di dalam anugerah Tuhan, ia bisa menghadapi kegagalan itu dan terus bangkit. Contohnya jelas seperti Petrus, ketika dia tidak dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ketika ia jatuh dan gagal dan menyangkali akan pengenalannya kepada Tuhan, namun pada akhirnya ia sadar akan kegagalan dan kesalahan yang ia lakukan, sehingga ia segera bangkit kembali dalam kegagalannya. Dan kita bisa melihat kemudian bagaimana Petrus menjadi seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan dalam mengabarkan Injil. Bapak, Ibu, dan Saudara, lebih baik kita mengalami kegagalan daripada kita takut mengalami yang namanya kegagalan. Seseorang yang mengalami kegagalan dan membawa kegagalan itu kepada Tuhan pastinya akan mengalami suatu pemulihan dan pengenalan yang lebih dalam akan Dia. Melalui kegagalan seorang akan bertumbuh asalkan kegagalannya itu dibawa kepada Tuhan. Orang yang takut mengalami kegagalan dan tidak membawanya kepada Tuhan cenderung memiliki sikap hidup yang stagnan dan tidak mengalami pertumbuhan yang benar di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan takut untuk melewati kegagalan. Suatu kegagalan karena dalam Tuhan akan terjadi pemulihan dan pertumbuhan iman seseorang. Mungkin hari ini ada jemaat-jemaat yang sedang mengalami kegagalan. Kegagalan di dalam bisnis, kegagalan di dalam berkarir, kegagalan di dalam studi, dan kegagalan-kegagalan yang mungkin saat ini kita alami. Tetaplah memandang kepada Tuhan karena ada rencana Tuhan di balik kegagalan kita ini. Mari kita bangkit dari kegagalan yang kita alami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur bahwa Tuhan tetap menyertai kami sekalipun kami jatuh bangun
dalam keadaan hidup kami. Ada banyak sekali kegagalan-kegagalan yang kami alami, tapi biarlah Tuhan, ketika kami mengalami kegagalan ini, kami boleh membawa kegagalan kami ini untuk tetap dekat kepada Tuhan dan terus memandang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terus kuatkan dan teguhkan orang-orang yang saat ini sedang memanggil dan berseru kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.